menjaga kutukan yang telah diucapkan oleh Sang Wahuta yang Makudur? Apakah ia bangsawan atau abdi, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, Wiku, Patih, Wahuta, Rama, siapapun merusak kedudukan desa Sangguran yang telah diberikan Sima kepada Punta di Mananjung, maka ia akan terkena karmanya. Itulah sepenggal referensi yang jelas tentang sebuah kutukan dalam batu penanda tanah perdikan Prasasti Sangguran. Sebelum kita berbicara tentang kutukan, kita lebih baik kita menilik pada struktur pada prasasti itu sendiri. Sebagian besar prasasti yang dikeluarkan pada masa Mataram atau masa Medang, utamanya juga yaitu tentang Prasasti Sangguran, itu memiliki 3 bagian besar setidaknya. Pertama Manggala, kedua Sambada, ketiga Sapata. Manggala ini tentang pembuka. Nah, itu biasanya berisi doa-doa pujian, kemudian tahun dikeluarkan, raja mengeluarkan, dan sebagainya. Kemudian ada Sambada. Sambada ini adalah ketetapan atau isi-isi apa saja yang diperintahkan oleh raja pada waktu itu sehingga ditulis dalam prasasti. Kemudian Sapata. Nah, Sapata ini adalah kutukan. Sebenarnya Sapata ini artinya adalah kutukan. Sejak ditemukan, banyak orang yang berspekulasi tentang apakah kutukan ini memiliki efek nyata atau hanya sebuah upaya dari penguasa untuk menciptakan ketakutan. Yang diracunkan atau disuntikkan kepada pemikiran masyarakat adalah tentang prasasti ini adalah prasasti kutukan, dengan alasan semoga masyarakat ini berpikiran negatif atas prasasti ini. Alasannya adalah untuk mempermudah Raffles untuk membawa aslinya prasasti ini ke Skotlandia. Beberapa cerita dan legenda juga muncul seputar prasasti ini, dengan orang-orang yang percaya bahwa kutukan ini masih berlaku dan telah membawa malapetaka kepada keturunan penguasa. Benar dan tidak, percaya atau tidak, tapi sudah ada bukti. Pada tahun 1826 Raffles pun meninggal. Dan sementara itu yang terjadi pada Master Stone selama menerima atau setelah menerima prasasti ini, beliau pun akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Hindia Belanda. Dan yang paling penting lagi, dari keturunan Bupati Malang ketika itu tidak ada satupun yang melanjutkan pemerintahan di wilayah Malang. Di balik mitos kutukan-kutukan yang beredar, terdapat anugerah yang berlimpah bagi masyarakat tanah perdikan Sangguran. Di dalam isi prasasti sendiri itu sudah cukup menjelaskan bahwa daerah ini dibebaskan untuk tidak membayar pajak. Kemudian ada beberapa jabatan tertentu yang juga tidak dibolehkan untuk mengambil pungutan dari semacam derma yang sudah diberikan oleh masyarakat untuk daerah perdikan itu sendiri. Makanya itu kemudian oleh Jawawa diberikan hak yang istimewa, itu Sima, kepada para juru gusali. Kita terimbas dari kunjungan wisata, dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dan memang pada realitanya selama ini keadaan dan keberadaan Prasasti Sangguran pun tidak pernah diberitakan atau diajarkan di sejarah-sejarah baik mulai sekolah umum atau sekolah khusus. Dan semenjak prasasti ini ada, ternyata banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk kemudian menggali dan mencari tahu di mana keberadaannya. Seiring berjalannya waktu, Prasasti Sangguran tidak sekedar menjadi artefak sejarah, melainkan simbol kebanggaan dan identitas bagi masyarakatnya. Prasasti ini membawa mereka bersama-sama dalam perasaan solidaritas dan kebanggaan akan warisan budaya yang mereka miliki. Prasasti Sangguran tetap menjadi salah satu misteri arkeologi dan sejarah yang menarik, dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun
ditemukan dalam teks itu mungkin hanya mitos belaka. Prasasti ini terus menginspirasi penelitian lebih lanjut dan mempertahankan daya tariknya sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya dan kompleks.